Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddi lisani wa fi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa alihi. Amma ba'd. Segala puji syukur dihadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai kita menuju gerbang kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Semoga dengan salat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan shalawat dan salam kita kepada Rasulullah, dan shalawat itu pula dengan berkatnya semoga kita didekatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat shalawat pula Allah memberikan karunia kepada kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasanya kajian kita di malam hari ini adalah tentang fiqhul muamalah yang kita bahas dari kitab At-Taqiyyatus Sadidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, seorang murid dari Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim Muslim dari kota Madinah. Semoga dengan kita mempelajari ini kita juga dapat berkah dari Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim Muslim, yang mana beliau adalah seorang pakar, seorang al-alim di zaman ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat wal afiyah wa tamam al afiyah, dan semoga kita dapat berkah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sebagaimana biasa, sebelum kita memulai taklim kita, marilah kita berniat dalam mendengarkan setiap kebaikan-kebaikan, khususnya ilmu. Kita niatkan untuk menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hal yang paling bisa menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang paling besar adalah seseorang itu menuntut ilmu. Apalagi di zaman sekarang ini, di era digital ini, di era milenial ini, sangat mudah untuk kita mencari ilmu. Kita kadang tak perlu datang ke majelis ilmu karena mungkin kita terikat dengan waktu, terikat dengan pekerjaan, terikat dengan kesibukan. Namun hal itu tidak menjadi alasan. Jangan dijadikan kambing hitam untuk kita tidak ada waktu untuk mengkaji ilmu, mendengarkan ilmu. Apalagi banyak para guru-guru, masyayikh, mereka secara tidak langsung mereka membuka lewat media online, taklim-taklim online yang bisa kita jumpai di media sosial yang ada di dalam sekitar kita ini. Maka itu bisa kita manfaatkan, kita niatkan untuk mencari ilmu, dan tidak menutup kemungkinan juga kita harus niatkan ketika kita bisa betul-betul hadir di majelis ilmu, itu sangat-sangat lebih berpahala dan lebih utama, berbeda dengan kita hanya lewat media online. Karena kita fokus kita mungkin tidak seperti kita datang langsung dan hadir di depan seorang guru. Walaupun hal ya, di waktu yang musim pandemi ini ya, kita sudah menyediakan akses taklim secara online dari Majelis Al-Wafa
dan itu bisa dilihat setiap hari. Walaupun tidak sempat secara langsung melihat online-nya, bisa melihat setelah tayangan-tayangan setelah dilangsungkan taklim online tersebut. Ini sebagai kemudahan. Tinggal kita mau jiwa kita yang harus kita taklukkan, kemalasan kita harus kita perangi, nafsu kita yang harus kita tundukkan. Ya. Kalau tidak seperti itu kapan lagi? Ya. Kalau kita betul-betul perhatian dengan tubuh kita, asupan tubuh kita sangat perhatikan. Apalagi khususnya zaman sekarang kita banyak minum vitamin, kita makan makanan yang bergizi supaya tidak kena sakit, supaya tidak kena virus corona katanya. Namun apakah kita pernah berpikir kita juga harus memberikan asupan-asupan kepada jiwa dan hati kita? Dan itu tidak bisa kita kasih makan dengan makanan-makanan seperti nasi dan sebagainya. Asupannya jiwa itu tidak lain adalah air. Itu yang bisa menjadikan hati kita hati yang kuat imannya. Kalau hatinya terjaga, insya Allah raganya pun akan dijaga. Kalau hatinya rusak, jiwanya rusak, maka secara otomatis ya psikis zahirnya pun juga akan rusak cepat atau lambat. Karena itu ya kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita dari manfaat-manfaat seperti internet dan sebagainya. Apalagi kita bisa menyebarkannya setelah kita mendengarkan, mengkaji, kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Itu justru menambah manfaat. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada orang lain akan suatu kebaikan, maka bagi orang yang menunjukkan itu pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, hanya sekedar share, ya, share taklim, share link kebaikan, maka kita akan dapat pahala. Dan sebaliknya kalau yang kita sharekan itu sesuatu yang bentuknya maksiat, ya, maka juga otomatis kalau orang yang melihat, mendengar, ya, itu bisa juga kita tertimpa, ya, efek dosa, walaupun kita tidak melakukannya. Ya, maka hati-hatilah kalau kita share, kalau kita bagi sesuatu, itu bagilah sesuatu yang manfaat dan itu bisa membuahkan nilai pahala. Oleh karena itu, marilah kita berniat seperti yang diingatkan oleh Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah, rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa asrari fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bikitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Qala al-mu'allif hafizahullah wa ra'ahu nafa'ana bihi wa bi'abdillahi amin. Babul ariyah, kita kemarin membahas tentang bab pinjam meminjam, yaitu dengan bahasa Arabnya al-ariyah. Secara definisi sudah kita bahas, yaitu secara syar'i ibahatul intifa', kebolehan atau bolehnya mengambil manfaat, bolehnya seseorang mengambil manfaat bima yahillu al-intifa'u bihi, dengan sesuatu yang boleh dijadikan atau diambil manfaatnya, ma'a baqa'i 'ainihi, disertai dengan benda yang dipinjam tadi tetap tidak berkurang, bisiwatin, dengan adanya siwat atau transaksi. Ini sudah kita bahas kemarin, ya. Al-'ari ini adalah bentuk dari al-i'anah, yaitu kita menolong. Yang menolong adalah yang meminjamkan. Jadi termasuk ini adalah sesuatu yang dikatakan pahala, sehingga asal muasal dari menolong itu adalah sunnah, ya.
Dan ini sudah kita bahas, ada kalanya wajib menolong itu, meminjamkan sesuatu itu kadang kalanya wajib kalau itu betul-betul mendesak untuk sesuatu yang sifatnya wajib, ya. Atau yang kalau kita meminjamkan itu bisa menolong orang itu, bisa mengambil sesuatu yang manfaat, tidak jadi mubadir. Seperti kita meminjamkan pisau untuk orang yang mau menyembelih hewan yang sekarat, ini jadinya wajib. Ada kalanya sunnah, rata-rata memang kita meminjamkan apapun selama itu sesuatu yang halal itu menjadi sunnah. Ada kalanya apa? Makruh. Kalau kita pinjamkan itu, ya, yang ada indikasi untuk dihinakan, ya, ada indikasi untuk dihinakan, itu bisa jadi makruh. Ada kalanya mubah, boleh. Di situ tidak ada nilai pahala, juga tidak ada nilai dosa, ya. Jadi kita meminjamkan sesuatu kepada orang yang nggak butuh, ya. Tiba-tiba saya ngasih pinjaman HP saya kepada orang yang nggak butuh dengan HP itu, ya, maka ini termasuk bentuk pinjaman yang tidak ada nilai pahala. Ada kalanya haram tapi ada dosa. Haram berarti ada dosa, tapi hukumnya sah. Secara hukum fikih dohir sah, transaksinya sah, tapi dapat dosa. Seperti apa? Kita meminjamkan sesuatu untuk digunakan kemaksiatan. Seperti apa? Seperti kita meminjamkan pedang, pisau atau senjata untuk orang yang mau membunuh, atau untuk orang yang mau jambret, ya, merampok dan sebagainya. Ini hukumnya haram, tapi cara zahir transaksinya boleh. Kalau ada orang kadang, saya mau pinjam pisaumu untuk saya mau bunuh si fulan, atau untuk saya mau rampok si fulan, atau untuk saya rampok, ya, ini kalau kita meminjamkan secara hukum zahir sah, namun kita dapat dosa sekali kita nggak melakukan yang dilakukan oleh orang tersebut, sama dosanya sama, ya. Ada kalanya haram tapi tidak sah, seperti kita meminjamkan sesuatu yang di situ juga ada nilai maksiatnya, seperti kita meminjamkan alat-alat musik yang diharamkan dalam syariat. Kita meminjamkan itu secara zahir tidak sah. Contoh kita ada orang minjam gitar, atau ada seseorang minjam gitar sama temannya. Saya pinjam gitarnya, ya. Iya, ini tak kasih pinjam gitar. Ini transaksi yang tidak sah, karena itu alatul lahu, alat-alat yang mengandung indikasi sesuatu yang bisa menghantarkan kepada orang itu lupa dari Allah. Karena memang sejatinya alat itu walaupun masih diperselisihkan, tapi kebanyakan ada yang mengatakan itu alat-alat musik yang sifatnya diketik atau video, itu banyak mengatakan haram, karena kebanyakan digunakan untuk sesuatu yang maksiat. Tapi transaksi seperti meminjamkan itu semuanya jadinya hukumnya haram. Haram juga tidak sah, ya. Maka kita harus perhatikan di sini syarat-syarat barang yang dipinjamkan. Untuk kita lebih memahami lagi, maka kita harus tahu, ya, indikasi-indikasi barang-barang apa yang dikatakan boleh untuk dipinjamkan. Maka di sini yang pertama syaratnya an yakuna intifa'u bihi walau ma'alan ma'abaqi ainihi. Memungkinkan untuk diambil manfaat sekalipun di masa yang akan datang, tidak secara langsung. Disertai dengan benda itu tetap tidak ada yang cacat atau berkurang, ya. Itu di sini maksudnya adalah barang yang dipinjamkan tadi itu bisa diambil manfaatnya secara mubah, digunakan sesuatu untuk yang minimal boleh. Dalam syarat itu hukumnya boleh diambil manfaat, bukan untuk sesuatu yang diharamkan, ya. Maka dikecualikan dari ini kalau kita meminjamkan sesuatu yang di situ ada
menyebabkan kekurangan. Ada sebendanya tadi itu ada, nanti itu akan berkurang atau bisa habis. Seperti apa? Kita minjamkan sabun. Jadi ada orang bilang sama temannya, saya pinjam sabunnya ya. Maka akad pinjam meminjam ini tidak sah. Karena namanya meminjam itu nggak boleh ada yang habis atau berkurang bendanya. Jadi kalau sabun, kalau dipakai kan ada yang berkurang. Atau semisal apa? Pulpen, pinjam pulpen, pinjam spidol, kan itu ada yang habis, berkurang. Maka pakai bahasa meminjam itu tidak sah. Ya. Cara transaksi fikih itu tidak dinamakan i'arah. Sehingga nanti kalau ada apa-apa di belakang hilang misalkan, maka tidak boleh dikatakan menuntut, meminta ganti rugi. Wong ini transaksinya bukan simpan atau pinjam meminjam, karena tidak sah. Kita pinjam mobil, bendanya kan nggak berkurang. Saya pinjam ya, pinjam apa? Mobil. Pinjam apa? Pakaian. Kan nggak ada yang berkurang. Bendanya itu loh tetap. Ya. Kalau pulsa kan apa? Habis ya. Saya pinjam pulsanya ya. Nah, tadi akhirnya bukan pakai bahasa pinjam, tapi minta. Saya minta pulsanya, saya mau telepon. Ini yang benar. Ya itu meminta, bukan bahasa meminjam. Wala budda an takuna al manafi' atharon, dan harus manfaat-manfaat tersebut bersifat athar, bekas, ada sesuatu yang terbekas, membekas. Apa sih kita mengambil, saya minjam ini apa sih yang bisa saya manfaatkan, bekasnya apa, jejaknya apa. Nah, seperti itu ya. Ada sesuatu yang diambil artinya ya, kandungannya. Nah, itu maksudnya. Seperti apa? Saya meminjamkan buku, otomatis meminjamkan buku berarti apa yang diambil dari pinjaman buku tadi? Manfaatnya. Orang tadi bisa mengambil manfaatnya berupa membaca ya. Atau meminjamkan mobil. Meminjamkan mobil buat apa? Untuk dipakai manfaatnya ya. Rumah, pinjam rumah untuk apa? Untuk ditinggal, berarti manfaatnya. Jadi harus berupa sesuatu yang tidak terlihat, bukan berupa benda nyata. Jadi kalau meminjamkan sesuatu yang sifatnya benda nyata, manfaatnya itu benda nyata, ya, maka hukumnya tidak sah. Seperti saya punya pohon jeruk, kemudian ada orang minjam saya, Ustaz saya minjam pohon jeruknya ya, yang diambil buahnya. Kan itu kan manfaat itu kan. Pohon jeruk tadi ada manfaatnya. Manfaatnya berupa apa? Buahnya kan. Terus dia akhirnya makan buah itu. Ya atau dijual lagi. Tapi akadnya sama saya pakai akad pinjam meminjam. Ini hukumnya tidak sah karena manfaatnya berupa sesuatu yang nyata atau berupa benda. Ini tidak sah. Paham ya? Atau saya minjam sapinya. Untuk apa? Diambil susunya. Ya, ini tak boleh, tidak sah akad pinjam seperti itu. Nah, terus gimana Ustaz? Saya misalkan, saya kan ini saudara saya, dan saudara saya ini ya ingin bantu saya. Mungkin saya ini orang nggak punya atau gimana. Terus gimana supaya dikatakan pinjam meminjamnya boleh? Ya, gampang saja, tinggal diakadi seperti ini. Misalkan saya punya pohon jeruk, saya pinjamkan kepadamu pohon jeruk saya dan saya halalkan untuk kamu buahnya. Loh, kan gitu, enak. Sehingga dia memanfaatkan pohonnya terserah juga, dan nanti hasilnya dari buah itu dia boleh mengambil manfaatnya. Mau dimakan silakan, mau dijual juga silakan. Saya halalkan, saya bolehkan buahnya buat kamu. Jadi kan halal.
Jelas ya? Atau meminjamkan apa? Kambing atau sapi. Ini saya pinjamkan kepadamu sapi ini atau kambing ini, dan saya halalkan susunya. Jadi apa? Dia bukan hanya sekedar boleh memanfaatkan apa? Sapi atau kambing tersebut, tapi hasilnya atau manfaatnya dari itu seperti susunya boleh kita minum. Itu juga di samping manfaat syarat-syarat yang lain, ada syarat seperti barang yang dipinjam tadi digunakan untuk penggunaan yang semestinya, nggak boleh untuk yang lainnya. Kalau mobil saya pinjam, seseorang meminjam mobil untuk apa? Mesti dipakai. Ya, saya pinjam mobilnya untuk saya rusak, itu kan nggak semestinya. Paham nggak? Untuk apa? Saya modifikasi. Kalau nggak dapat izin seperti itu, nggak ada indikasi dari yang punya untuk dimodifikasi, ya nggak sah. Kemudian ada syarat untuk orang yang meminjam, yaitu adalah an yasihhat tabarru'u. Orang tersebut, orang yang meminjamkan itu termasuk orang yang dikatakan sah melakukan transaksi. Maka tidak sah kalau anak kecil, seperti anak kecil atau orang gila meminjamkan suatu barang. Ada anak kecil yang belum balik terus kita datangi, saya pinjam mobilmu ya, mobilnya ayahmu ya. Oh ya, silakan pakai aja. Nggak boleh. Kan ya? Atau miliknya dia, tapi kamu punya apa? Oh, kamu punya HP. Saya pinjam HPmu ya. Nah, kata-kata meminjam ini tidak sah. Karena dia laisa ahlan litabarru, bukan orang yang dikatakan sah untuk melakukan transaksi. Yang masih kecil. Dan tidak disyaratkan orang yang meminjamkan itu adalah pemilik dari barang itu. Jadi boleh, misalkan saya itu punya mobil sewaan, saya ini nyewa, memang saya nyewa mobil ini setahun, jadi terserah saya. Maka dalam setahun ini saya boleh meminjamkan. Misalkan saudara saya butuh mobil saya, yang mobil sewaan saya, silakan, boleh. Tapi nggak harus peminjam, tadi yang meminjamkan itu adalah pemilik barang tersebut. Ya, misalkan HP ini juga, HP ini bukan milik saya minjam. Saya ini bukan meminjam, menyewa. Saya ada misalkan sewa HP ya, saya nyewa selama 1 bulan. Maka selama 1 bulan ini terserah saya mau meminjam kepada siapapun juga boleh. Paham ya? Atau bukan menyewa, misalkan saya diizinkan untuk mengambil manfaatnya, yang diwasiati terserah. Karena saya yang punya HP ini, so saya meminjamkan kepada orang. Nah, orang tadi tak peseni, kamu silakan mau dikasihkan manfaatnya ini untuk yang lainnya boleh. Ketika dikasih syarat seperti itu, orang yang saya kasih pinjam, maka boleh dia itu meminjamkan lah. Jelas ya? Sekarang hukum dari transaksi ariyah itu, maksudnya apa? Ini transaksinya itu apakah memang dikuasai atau dimiliki oleh satu pihak saja, sehingga pihak lain nggak boleh untuk menentukan atau dia itu kembali dari akad transaksinya. Maka di sini dikatakan akad ariyah itu berada pada kedua belah pihak, sehingga bagi orang yang meminjam atau yang meminjamkan
itu boleh kembali dari akadnya sekehendaknya. Misalkan saya meminjamkan ini, kamu tak kasih pinjam HP ini seminggu. Oh iya Ustaz, saya makasih, saya butuh, saya pinjam ya. Iya. Gak sampai seminggu terus saya bilang, maaf Pak, saya ada butuh, saya minta kembali ya, barangnya saya minta kembali. Ini hukumnya boleh, karena jaizun min tarfain. Nah ya, beda dengan istijar, beda dengan menyewa. Kalau menyewa, saya menyewa HP ini 1 bulan, maka sebelum 1 bulan nggak boleh orang menyewakan itu, maaf ya, saya butuh HP-nya, saya tarik lagi, nggak bisa. Ya harus nunggu 1 bulan. Beda dengan ariyah. Paham tidak ini? Kecuali ada masalah-masalah yang dimana orang yang meminjamkan itu nggak boleh langsung mengambil lagi barang yang dipinjamkan. Ada beberapa keadaan seperti yang pertama, meminjamkan ya penutup ya aurat untuk sholat fardu. Ada orang nggak punya pakaian yang suci, hanya dia minjam. Ustaz, saya pinjam pakaiannya bisa? Oh iya silakan, kasih BHS. Jadi kamu sudah dipakai, kok mana bre? Kok kenapa saya kok minjamkan yang BHS? Ya. Terus saya maaf ya, harusnya ambil lagi. Ini nggak boleh. Karena apa? Orang tadi meminjam untuk auratnya untuk sholat fardu. Terus bagaimana saja nunggu sampai dia selesai sholat. Tujuannya untuk menutup aurat untuk sholat fardu. Makanya nggak boleh, harus sampai selesai pekerjaannya. Jelas? Yang kedua, contoh lagi yang kedua, ini nggak boleh yang meminjam minta balik lagi, nggak boleh. Contohnya apa? Seperti meminjamkan tanah untuk ditanam padi, ditanam buah-buahan, terserah. Misalkan saya meminjamkan ini tanah silakan pakai untuk nanam padi. Ya, terus tiba-tiba baru nanam, ya, terus diminta kembali. Ya, ini hukumnya tidak sah, tidak boleh dan tidak sah. Haram langsung dia ambil secara paksa, haram. Terus gimana? Ya harus nunggu sampai panen. Baru setelah panen ambil, terserah. Tapi kalau belum panen nggak boleh. Paham ya? Terus kadung nanam ini dijaluk ya, karena mungkin hasud atau iri, ya bilang ini kadang-kadang muncul sifat seperti itu. Lah kok enak wong dia. Alhamdulillah nih, kadang rata-rata begitu kan gitu ya. Ketika kita ini punya ingin baik, ternyata sudah muncul, kok ini orang ini dikasih pinjam, kok untung ini ya, kok saya malah nggak ada. Nah ini akhirnya nggak lillah, nggak karena Allah. Makanya itu dari awal meminjam itu dasarilah atas niat memang menolong saudara. Jangan harap apa-apa, hanya mengharap hanya kepada Allah. Ingat janjinya Allah kepada orang-orang yang menolong saudaranya. Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini janji Allah, sudah lebih kita yakini daripada kita berharap dari orang tersebut. Jadi saya, kalau kita menolong orang, ya kondisi orang, yakin hanya mengharap Allah, hanya mengharap Allah. Kalau kita ngurusi iri dan sakit hati, tidak akan ada habisnya. Justru kita yang akan sia-sia, nggak ada habisnya.
Ada banyak orang itu yang meminjamkan loh. Ternyata ini saya kasih pinjam kok hasil. Saya ngasih pinjam tempat digunakan buka warung, hasil warungnya awas loh. Kayaknya iri nih. Wah, kita ambil aja. Kayaknya orang tadi diusir. Alhamdulillah menjadi ya. Kayaknya udah selesai, tak ambil lagi. Walaupun boleh cara hukum, tapi karena dasarnya itu bukan karena Allah, ya, karena iri mengambilnya, bukan karena juga sesuatu yang niatnya baik, ya ambil. Ternyata ketika dia buka sendiri nggak serami yang orang yang itu banyak terjadi di kalangan masyarakat. Waspadai dan waspada. Apabila dirasa mungkin enak ya orang itu berhasil, nanya boleh nggak sekarang sekarang kan sama tak pinjami, kan sama sudah sukses, sudah berhasil, bagaimana kalau kita join kerjasama kerjasamanya gimana? Wis kamu coba tempat itu saya sewakan aja, kan kamu sekarang mampu, boleh begitu. Dan itu yang alangkah baiknya. Atau hasilnya kita kerjasama, nanti hasilnya 50-50 ya, 50% 50%, kan enak. Kalau kita bicarakan dengan baik tanpa kita sampai karena iri kita melihat saudara kita yang sudah sukses. Contoh yang lain ya, contoh lain yang kita nggak boleh mengambil pinjaman kita ya sampai tuntas. Contohnya adalah i'aratu kafanil limayyit, meminjamkan kafan untuk mayit. Misalkan saking nggak punyanya mayit, pinjam ya sampai keburu karena tutup apa? Toko kain tutup semuanya di daerah Malang. Misalkan di daerah Malang toko kain tutup, dan ini harus segera dikafani. Kayaknya ada seseorang aku punya kain kafan, kita pinjami ya, mau tak pinjam? Oh iya ya, akhirnya terjadilah akad transaksi pinjam meminjam ya. Ya setelah dikafani, sudah dipakai, maaf ya, kafannya tak ambil lagi, saya nggak boleh. Tidak bu, jelas ya. Yang keempat contoh lain, i'aratu ardin lidafni mayyit muhtaram, meminjamkan tanah untuk pemakaman mayit jenazah yang terhormat, seperti orang baik, orang muslim, orang mukmin. Muhtaram itu ya, jadi dia itu bukan kalangan orang non muslim ya. Maka ketika ada orang yang nggak punya tempat untuk dikebumikan, nggak ada tempat, maka boleh saya meminjamkan tanah untuk orang tersebut. Ketika sudah dikuburkan nggak boleh saya tarik lagi ya, bongkar itu jenazah mayatnya, nggak boleh. Sampai kapan ya? Sampai betul-betul jenazah tadi hancur. Sudah hancur, silakan ditarik lagi, boleh ditarik lah. Nah ya, kan nanti ada ini namanya ada menghina mayit, kan kita harus walaqad karramna bani Adam ya, sungguh kami telah memuliakan namanya manusia. Nah, atas dasar ini nggak boleh seseorang untuk menistakan ya dari seorang manusia walaupun dia sudah mati. Contoh lain, meminjamkan perahu untuk memindahkan barang yang itu terjaga, barang yang terjaga ya. Ya, itu saya meminjamkan kapal saya ya, belum nyampe ke tempat yang dituju, saya minta kembali itu tadi. Hukumnya tidak boleh, haram. Kemudian sudah selesai ya, tinggal kita hukum bagaimana kalau barang yang dipinjam tadi sudah selesai masanya. Misalkan saya kasih seminggu ya, kalau selesai seminggu tidak harus dikembalikan dan tidak boleh diambil manfaatnya lagi. Kalau mengambil manfaatnya setelah waktunya sudah saya kasih tempo ya, kasih waktu, maka ya, namanya ghosab. Ghosab tapi dosa. Misalkan saya kasih pinjam kitab ini seminggu, setelah seminggu belum dikembalikan, terus dibaca lagi,
maka saya membaca kitab itu setelah seminggu, hukumnya dosa. Paham nggak ini? Kan ada rental ya, rental ini, rental. Nah. Misalkan nanti jaminan pinjaman itu pada siapa yang menanggung? Jaminan. Misalkan ada apa-apa, barang itu rusak atau gimana, siapa yang menanggung? Yang menanggung adalah orang yang meminjam. Sehingga sengaja atau tidak sengaja, selama itu dipakai bukan pada semestinya, ya, bukan pada semestinya, wajib diganti. Paham ya? Barang tadi dipakai bukan pada semestinya. Ya, mestinya apa? Barang ini kan dibaca, kok dilempar-lempar, ya, kan nggak semestinya. Sengaja atau nggak sengaja jatuhnya, ya, rusaknya, maka hukumnya nanti wajib yang meminjam mengganti. Ya. Jadi nanti harganya pun dari jaminan yang telah rusak tadi, dari pinjaman yang rusak tadi, harus sesuai dengan waktu setelah waktu rusaknya, bukan di waktu meminjam. Misalkan HP, saya meminjamkan HP selama seminggu, ya ternyata HP ini gunakan sesuatu rusak. Tadi rusaknya di luar dari semestinya yang sesuai dengan fungsinya, maka wajib bagi yang meminjam tadi mengganti. Ukurannya HP tadi harganya sesuai ketika rusak, bukan ketika meminjam. Kadang-kadang selisih kan, paham nggak? Terus ada permasalahan di sini. Misalkan orang meminjam tadi meminjamkan lagi, hukumnya gimana? Saya meminjam mobil, terus ternyata mobil ini tak pinjamkan lagi sama orang, hukumnya gimana? Maka hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Sehingga harus ada persetujuan dari orang yang memiliki barang tersebut, ya. Dan hukumnya dosa kalau meminjamkan lagi, harus izin dulu. Atau misalkan sebelumnya memang sama si pemilik barang tadi sudah mengizinkan, kalau kamu mau meminjamkan lagi sama orang, saya izinkan. Ini hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Banyak. Bermanfaat dan barokah. Kita selalu berdoa Allah dimudahkan urusan kita, dijauhkan hidup kita, dijauhkan dari segala musibah dan bala, semoga yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat saudara-saudara kita, kaum muslim muslimat di mana saja mereka berada yang mempunyai sakit atau virus corona, semoga mereka oleh Allah diberikan sehat walafiat. Ya Allah yang boleh menerima doa, melalui din dan ibadah melalui syekhina dan syekhul alimina, bersama kaum muslim muslimat, melalui din dan syekhul alimina, syekhul afiyah, wa tamam al-afiyah. وسلم وإياه محفظ البلية والمسيد الدنيا من يوم أخرى الموجود وإياه بسم الله سبحانه وتعالى ويكون تعظيم وتمين ولا تمنى ذلك ويفرق لنا ويشد قلوبنا على دينه من محمد سيدنا محمد وسيد الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.